Selamat pagi semua. Untuk materi minggu ke-9 kuliah analisis klinis adalah mengenai electrolyte disturbance atau gangguan keseimbangan elektrolit. Pada minggu ini kita akan bicara mengenai gangguan keseimbangan elektrolit karena Anda sudah mengambil atau mendalami materi mengenai pemeriksaan fungsi ginjal dan kemudian Anda juga sudah mengambil pemeriksaan fungsi liver. Jadi, setelah Anda mengetahui beberapa macam kondisi edema yang terjadi pada gangguan ginjal dan gangguan liver, sekarang kita bahas dari sisi keseimbangan elektrolitnya. Ketika kita bicara mengenai gangguan elektrolit, maka akan ada beberapa istilah yang akan sering kita temui. Istilah yang pertama adalah mengenai osmolalitas. Osmolalitas itu apa? Osmolalitas adalah merupakan perubahan air melalui membran-membran sel. Jadi, proses perpindahan air melalui membran sel kita sebut sebagai osmolalitas. Istilah yang kedua adalah tekanan osmotik koloid. Tekanan osmotik koloid atau koloid osmotic pressure adalah perpindahan air dan zat-zat terlarut dengan berat molekul rendah, umumnya adalah NaCl, di antara kompartemen intravaskular dan ekstravaskular. Istilah yang ketiga adalah tonisitas. Tonisitas ini berarti adalah tekanan osmotik yang disebabkan oleh atau yang ditimbulkan oleh zat-zat terlarut, dalam hal ini NaCl, yang melalui membran sel. Atau dengan kata lain, perpindahan air dari dan keluar dari sel. Tubuh kita memiliki dua kompartemen cairan. Yang pertama adalah cairan intraseluler dan yang kedua adalah cairan ekstraseluler. Intracellular fluid atau kita singkat sebagai ICF dan extracellular fluid kita singkat sebagai ECF. ECF dapat dibagi lagi menjadi plasma dan jaringan interstisial. ICF 2 kali lebih besar dibandingkan ECF. Kemudian retensi cairan akan menyebabkan peningkatan baik itu pada volume ECF dan ICF. Sementara dehidrasi atau kehilangan cairan akan menghasilkan penurunan volume baik itu ECF dan ICF. Saat kita bicara mengenai cairan, maka kita juga tidak akan terlepas dari yang namanya ion. Ion natrium atau sodium adalah merupakan kation utama pada ECF, sementara ion potasium atau kalium adalah kation utama pada ICF. Untuk penentuan volume ECF dan ECF dapat diperkirakan dari riwayat penyakit pasien serta berdasarkan pemeriksaan klinis. Pengukuran osmolalitas serum dapat diukur secara langsung atau bisa menggunakan kalkulasi dari natrium serum, urea, serta konsentrasi glukosa. Berikut ini adalah ilustrasi cairan pada kondisi normal, pada kondisi dehidrasi, dan pada kondisi overhidrasi. Anda perhatikan pada gambar bagian sebelah kiri, itu adalah kondisi normal, di mana kompartemen intraseluler digambarkan oleh kotak berwarna pink pucat, dan komponen ekstraseluler digambarkan pada area yang berwarna biru muda. Inlet berarti intake atau asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh, baik itu berupa makanan, minuman, atau nutrisi parenteral jika memang dirawat di rumah sakit. Outlet berarti output, bisa disebabkan oleh urinary output atau bisa juga dipicu oleh keringat, dikeluarkan oleh keringat maupun pada saat kita bernafas. Pada gambar yang A menunjukkan kondisi dehidrasi. Anda lihat dari sisi ukuran sel terjadi pengecilan ukuran sel. Pada kondisi dehidrasi bisa disebabkan oleh intake-nya normal tetapi output-nya meningkat. Atau bisa juga dari sisi intake-nya tidak normal atau kurang dan output-nya pun otomatis juga akan berkurang. Ya, Anda lihat ada perbedaan ukuran sel serta perbedaan ukuran volume baik itu ICF dan ECF. Berbeda dengan kondisi overhidrasi, di situ terlihat adanya peningkatan volume baik itu ICF maupun ECF.
Pada kondisi overhidrasi, berarti salah satunya disebabkan oleh intake yang berlebih, tetapi tidak diimbangi oleh output yang memadai. Beberapa hal dapat menyebabkan depresi atau penurunan serta ekses atau kondisi berlebihan pada cairan tubuh. Kita bahas yang depresi cairan dulu. Depresi cairan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu inadequate intake serta adanya abnormal loss atau hilangnya cairan secara abnormal. Inadequate intake dapat terjadi pada kondisi infant, pada bayi, pada pasien dengan kondisi koma, pada pasien yang mual, serta adanya kondisi disfagia atau kesulitan pada menelan. Sedangkan contoh kondisi abnormal loss itu pada kulit terjadi pada saat kita demam, kemudian pada perubahan cuaca yang cukup panas, pada paru-paru terjadi ketika kurangnya kelembapan pada saat kita mengalami ventilasi mekanik. Pada renal, pada kondisi diabetes insipidus. Sementara kondisi ekses atau cairan berlebih dapat juga disebabkan oleh dua hal, excessive intake atau asupan yang berlebih serta dari retensi renal. Excessive intake contohnya adalah psychogenic polydipsia serta infus hipotonis pasca operasi. Retensi renal dapat disebabkan oleh ekses vasopressin, SIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, kondisi hipoadrenal serta kondisi hipotiroid. Berikut ini adalah keseimbangan cairan pada kondisi yang normal. Intake cairan yang kita konsumsi biasanya berkisar dari 0,5 sampai 5 liter sehari. Dari intake tersebut akan didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Kondisi atau kompartemen ICF sekitar 67%, kemudian di plasma sekitar 7%, serta pada jaringan interstisial sekitar 26%. Nah, sisanya akan dibuang keluar dari tubuh. Yang pertama dibuang melalui jalur renal, kemudian dibuang melalui keringat, serta dibuang melalui pada saat kita melakukan respirasi. Saat kita melakukan respirasi, yang kita keluarkan adalah CO2 plus H2O. Ekskresi cairan di ginjal dikontrol oleh hormon arginin vasopressin, AVP, atau antidiuretik hormon. Hilangnya cairan melalui kulit melalui mekanisme perspirasi, dan juga cairan juga dapat hilang melalui paru-paru selama melakukan proses respirasi. Cairan dapat hilang dari tubuh sebagai bentuk urin dan juga kita katakan sebagai insensible loss atau hilangnya yang tidak bisa kita kuantifikasi. Seperti pada saat hilangnya cairan melalui mekanisme perspiran atau pengeluaran keringat, serta pada saat kita respirasi, melakukan pernafasan, dan mengeluarkan CO2 dan H2O. Erat kaitan antara cairan atau air dengan natrium. Natrium dapat hilang dari dalam tubuh, dalam bentuk urin, atau bisa juga dari sistem saluran cerna, seperti pada kondisi muntah yang berkepanjangan, diare, serta adanya fistula pada usus. Arginin vasopressin atau AVP akan mengontrol renal water loss, jadi hilangnya cairan pada renal, dan menyebabkan perubahan pada osmolalitas kompartemen cairan tubuh. Aldosteron akan mengontrol renal sodium loss dan akan mengontrol kandungan natrium pada ECF. Perubahan kandungan natrium, baik itu pada ECF, akan menyebabkan perubahan pada kompartemen ECF karena adanya kombinasi kerja dari AVP dan dari aldosteron. Serum osmolalitas itu merupakan rasio antara cairan dengan solut atau zat-zat terlarut pada vascular fluid atau cairan pembuluh darah. Atau dengan kata lain juga bisa kita katakan serum osmolalitas atau osmolalitas serum adalah jumlah partikel per kilogram cairan atau air. Ketika osmolalitas serumnya menurun, menunjukkan adanya cairan yang berlebih,
Sedangkan ketika ada peningkatan osmolalitas serum, kita katakan sebagai defisit cairan. Untuk mengukur osmolalitas serum, kita menggunakan rumus seperti yang ada di slide dengan mempertimbangkan kadar natrium, glukosa, serta blood urea nitrogen. Manifestasi klinis dari gangguan hidrasi dapat dibedakan menjadi dehidrasi serta overhidrasi. Kalian bisa lihat bahwa di situ terdapat beberapa manifestasi yang berbeda antara kondisi dehidrasi dengan overhidrasi. Pada kondisi dehidrasi misalnya terdapat tekanan puls, ada peningkatan puls atau peningkatan denyut nadi, denyut jantung. Sementara pada overhidrasi, puls cenderung normal. Tekanan darah akan menurun pada kondisi dehidrasi, sementara tekanan darah cenderung relatif normal atau bisa meningkat pada kondisi overhidrasi. Mengapa pada kondisi overhidrasi terdapat peningkatan volume plasma yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah? Turgor kulit jelas akan menurun pada kondisi dehidrasi dan akan meningkat pada kondisi overhidrasi. Kemudian area mata yang terlihat cekung pada kondisi dehidrasi dan pada kondisi overhidrasi normal. Membran mukosa yang paling bisa kita lihat adalah pada area mulut akan cenderung kering pada kondisi dehidrasi dan akan normal pada kondisi overhidrasi. Urine output menurun pada kondisi dehidrasi, sedangkan pada kondisi overhidrasi bisa relatif normal atau bisa juga menurun. Kesadaran baik itu pada dehidrasi maupun overhidrasi akan sama-sama terjadi penurunan. Natrium atau sodium merupakan salah satu elektrolit penting di dalam pengaturan cairan di dalam tubuh. Natrium mempunyai fungsi untuk mempertahankan potensial elektrik optimal pada transmembran untuk fungsi potensial aksi dan fungsi neuromuskular, seperti juga mengatur osmolalitas serum dan keseimbangan cairan. Dari intake natrium yang kita konsumsi sehari-hari akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh, ke jaringan tulang dan jaringan lain sebanyak 25% dan pada ECF sebanyak 75%. Setelah itu, natrium akan diekskresikan melalui jalur renal serta juga melalui jalur keringat. Urinary sodium output diatur atau diregulasi oleh dua hormon, hormon aldosteron serta hormon atrial natriuretic peptide. Aldosteron sendiri akan menurunkan ekskresi natrium pada urin melalui peningkatan reabsorpsi natrium pada tubulus ginjal. Aldosteron juga menstimulus konservasi natrium melalui kelenjar keringat serta sel-sel mukosa di kolon. Tetapi pada kondisi normal, efek tersebut tidak terlalu signifikan. Stimulus utama pada sekresi aldosteron adalah volume ECF. Atrial natriuretic peptide atau ANP itu adalah merupakan hormon polipeptida yang utamanya disekresi oleh atrium kanan di jantung. ANP meningkatkan ekskresi natrium pada urin. Fungsi atau peran fisiologisnya memang tidak jelas, tetapi dapat memberikan peranan pada regulasi volume ECF serta keseimbangan natrium. Kondisi hiponatremia atau kondisi turunnya kadar natrium di dalam darah itu merupakan gangguan biokimiawi yang sering terjadi pada praktek klinis. Hiponatremia dapat terjadi pada pasien dengan hilangnya cairan yang berasal dari sistem gastrointestinal atau pada renal yang menyebabkan depresi NA. Rendahnya kadar atau rendahnya konsentrasi NA pada serum terjadi karena retensi cairan distimulus oleh sekresi AVP.
Kadar natrium atau konsentrasi natrium serum itu sendiri itu merupakan rasio sodium atau natrium dalam milimol pada air dalam liter. Hiponatremia dapat terjadi bisa disebabkan oleh dua hal. Bisa disebabkan oleh hilangnya ion Na itu sendiri atau bisa disebabkan oleh adanya retensi cairan. Hilangnya natrium itu merupakan yang merupakan sebagai kation utama pada extracellular fluid, juga merupakan kunci atau punya peran kritis pada pemeliharaan volume darah dan tekanan darah, karena natrium dapat meregulasi atau mengatur pergerakan cairan secara pasif. Retensi Na bisa muncul pada kondisi edematus, kondisi edema, atau tidak ada edema. Pada kondisi edema misalnya disebabkan oleh adanya peningkatan intake cairan, misalnya pada penggunaan atau pemberian IV salin yang tidak tepat, atau penurunan ekskresi cairan, misalnya pada kondisi sindrom nefrotik. Sementara pada kondisi yang non-edematus bisa juga disebabkan oleh dua hal, adanya peningkatan cairan, misalnya minum cairan yang berlebih, atau juga bisa disebabkan oleh penurunan ekskresi cairan pada kondisi SIAD atau gagal ginjal. Sementara sodium defisit atau memang hilangnya kadar Na itu sendiri bisa disebabkan oleh penurunan volume ECF. Volume ECF menurun disebabkan oleh dua hal, ada peningkatan loss atau peningkatan hilangnya kadar, misalnya dari sistem gastrointestinal, dari ginjal, atau dari kulit. Sedangkan penurunan intake ini sebenarnya sangat jarang bisa menyebabkan depresi Na. Berikut ini merupakan perbedaan manifestasi klinis pada kondisi di mana terjadi depresi Na serta pada kondisi retensi cairan. Pada kondisi depresi Na, gejala yang muncul biasanya lemah, lemas, kemudian kepala terasa sangat ringan dan bahkan bisa sampai kolaps. Tanda yang muncul pada kondisi depresi Na biasanya tanda-tanda volume depresi misalnya adalah hipotensi. Kemudian selain hipotensi juga biasanya muncul tanda-tanda atau gejala seperti peningkatan puls, peningkatan nadi, ada penurunan pada tekanan darah, kemudian ada kekeringan pada membran mukosa. Sementara kalau pada retensi cairan, biasanya tanda yang sering muncul adalah edema. Kemudian perjalanan penyakitnya kalau depresi Na biasanya sangat cepat, sementara kalau pada retensi cairan biasanya agak lambat. Osmolalitas serum sama-sama rendah, sementara osmolalitas urin juga sama-sama tinggi. Jadi kalau masalahnya ada pada depresi Na, maka terapinya adalah mengganti Na. Sedangkan pada retensi cairan, melakukan restriksi cairan, serta diperlukan diuretik atau pengurasan cairan menggunakan obat diuretik jika ada edema. Kemudian untuk hiponatremi berarti untuk clinical assessment-nya, pasien dengan hiponatremia yang disebabkan oleh depresi Na itu sendiri akan menunjukkan tanda-tanda klinis seperti hilangnya cairan, seperti hipotensi, dan mereka tidak memiliki edema. Kemudian pada terapi untuk hiponatremia karena disebabkan oleh depresi Na itu sendiri harus diberikan Na dan cairan. Biasanya lebih dipilih yang oral. Pasien hiponatremi tanpa edema yang memiliki konsentrasi serum urea normal serta kreatin normal dan tekanan darah normal juga memiliki overload cairan. Nah, untuk kondisi ini dapat diterapi menggunakan restriksi cairan. Sementara pada pasien hiponatremi dengan edema yang bisa memiliki overload pada cairan dan Na,
Pasien ini dapat diterapi menggunakan diuretik serta restriksi cairan. Jadi selain inteknya dibatasi juga cairannya dikuras menggunakan obat-obatan diuretik. Edema itu sendiri adalah merupakan akumulasi cairan pada kompartemen interstisial. Penyebab edema adalah kondisi hipoalbuminemia atau rendahnya kadar albumin di dalam darah. Pasien dengan edema menjadi hiponatremik karena retensi Na menyebabkan hipovolemi efektif juga menstimulus sekresi AVP menghasilkan retensi cairan lebih lanjut. Berikut ini merupakan mekanisme dari kondisi hipernatremia. Sama halnya seperti kondisi hiponatremia, kondisi hipernatremia dapat disebabkan dipengaruhi oleh dua hal, baik itu dari sisi konten natrium itu sendiri atau dari sisi turunnya cairan, atau dalam hal ini adalah H2O. Kondisi yang pertama adalah mungkin konten Na-nya normal, tetapi ada penurunan pada air. Kondisi yang kedua adalah kandungan Na-nya turun dan kandungan airnya pun juga sangat turun. Kemudian kondisi yang ketiga, konten Na-nya normal dan H2-nya normal. Mekanisme pada yang pertama adalah kenapa kok bisa airnya turun disebabkan oleh penurunan intake dari air itu sendiri. Atau bisa juga disebabkan oleh hilangnya air dari renal, kondisi diabetes insipidus misalnya. Kemudian kondisi di mana kadar Na dan H2O sama-sama turun bisa disebabkan oleh keringat berlebih atau diare pada anak-anak. Bisa juga muncul pada kondisi diuresis osmotik pada pasien diabetes mellitus. Sementara kalau ternyata nilai H2O dan kandungan Na-nya itu sendiri normal, maka penyebab hipernatremia bisa disebabkan oleh administrasi atau pemberian Na. Kemudian dapat dilihat juga manifestasinya pada kotak yang berwarna pink itu yang di tengah-tengah. Tiga kondisi menyebabkan urin terkonsentrat, jadi sangat pekat, volumenya rendah. Tetapi pada kondisi-kondisi yang lain seperti diabetes insipidus, kemudian diabetes mellitus, Kohn syndrome dan Cushing syndrome, maka urinnya tidak terlalu pekat dan volumenya bisa normal atau ada peningkatan. Kondisi hiponatremi dapat dilihat dari beberapa tingkat keparahan. Pada kondisi yang berat, severe, maka gejala yang muncul adalah mual, distress kardiorespiratory, kemudian ada kejang sampai ke koma. Drowsiness ini berarti seperti kebingungan. Kemudian pada kondisi moderate, gejalanya yang muncul adalah mual tanpa serta dengan muntah, sakit kepala, serta kebingungan. Yang gambar di samping itu merupakan alur bagaimana menangani pasien pada kondisi hiponatremia. Jika ada pasien dengan kondisi hiponatremia, perlu dicek fungsi renal, kemudian kadar elektrolit, serta osmolalitas plasma dan urin. Tentunya juga perlu dicek kandungan Na pada urin. Nah, dari situ akan kita lihat yang pertama dari sisi osmolalitas plasma, apakah masuk kategori rendah, normal, atau tinggi. Dari kategori masing-masing klasifikasi kategori itu kita bisa menentukan penyebabnya apa. Setelah kita tentukan penyebabnya apa, misalnya pada osmolalitas yang rendah, maka akan diklasifikasikan lagi osmolalitas urin yang rendah itu apakah di bawah 100 atau sampai lebih di atas 100. Ada penyebab-penyebabnya sendiri. Jadi masing-masing jalur harus benar-benar dicek sesuaikan dengan nilai yang ada pada kondisi pasien. Penyebab depresi serta ekses atau kandungan yang berlebih pada Na. Penyebab depresi yang pertama adalah inadequate intake, jadi ketidakcukupan asupan. Yang kedua adalah abnormal loss, hilangnya kadar yang keluar dari dalam tubuh. Pada kulit bisa disebabkan oleh keringat berlebih, dermatitis, serta luka bakar. Kalau pada GI tract bisa disebabkan oleh muntah, diare, ileus paralitik, serta hilangnya darah. Pada ginjal bisa disebabkan oleh obat-obatan diuretik,
atau kondisi osmotic diuresis serta defisiensi mineralokortikoid. Kondisi ekses sodium dapat disebabkan oleh excessive intake, biasanya disebabkan oleh penggunaan tablet garam atau pemberian NaCl, baik secara oral maupun secara parenteral. Retensi ginjal juga bisa menimbulkan ekses sodium, misalnya pada gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis. Selain itu, kondisi hiperaldosteronisme, baik itu primer maupun sekunder, menimbulkan ekses sodium. Hipernatremia paling banyak disebabkan oleh hilangnya air, dapat disebabkan karena terus-menerus insensibilitas pada pasien yang tidak dapat minum. Kegagalan untuk mempertahankan air sebagai hasil dari gangguan sekresi AVP atau kerja dari AVP dapat menyebabkan hipernatremia juga. Hipernatremia yang merupakan sebab yang menjadi hasil dari hilangnya kadar Na dan air merupakan konsekuensi dari osmotic diuresis, biasanya pada kondisi diabetik atau asidosis. Sementara excessive sodium intake Na yang berlebih, khususnya pada larutan intravena, dapat menimbulkan hipernatremia. Kondisi lain yang jarang misalnya pada hiperaldosteronisme primer. Osmolalitas plasma yang tinggi dapat disebabkan oleh adanya glukosa, urea, etanol dibandingkan dengan Na. Berikutnya kita masuk ke ion potasium, ion kalium. Ion kalium punya fungsi untuk menentukan potensial membran pada fase istirahat di tingkat sel. Perubahan kadar potasium plasma itu akan memberikan respon yang berbeda pada sel-sel teraksitasi, misalnya pada saraf dan pada otot, sehingga dia akan merespon secara berbeda terhadap stimulus. Dari intake potasium atau intake kalium yang kita konsumsi akan didistribusikan ke beberapa jaringan tubuh, ke ICF serta ke ECF. Porsi ICF akan jauh lebih banyak dibandingkan yang porsi ECF. Semua kadar kalium akan dikeluarkan melalui ekskresi renal. Perubahan atau ketidakseimbangan kalium, entah itu hiperkalemia ataupun hipokalemia, dapat menimbulkan gangguan pada elektrokardiografi, sehingga bisa menyebabkan gangguan irama atau fungsi jantung yang tergambar pada EKG. Berikut ini merupakan penyebab dari hipokalemia. Yang pertama dapat disebabkan oleh dari sisi spesimen itu sendiri. Jadi terkait dengan penyimpanan spesimen, jadi ketika spesimen darah diambil, maka harus segera diproses agar tidak terjadi gangguan atau bias pada kadar kalium. Kemudian yang kedua disebabkan oleh redistribusi kalium antara ECF dan ICF. Ini contohnya akan muncul pada kondisi alkalosis, kemudian paralisis periodik, serta pada terapi hiperglikemia menggunakan insulin. Salah satu efek samping insulin adalah hipokalemia. Yang ketiga penyebab hipokalemia adalah adanya ketidakseimbangan eksternal abnormal, bisa disebabkan oleh inadequate intake, jadi asupan yang tidak memadai atau tidak mencukupi, contohnya pada anoreksia nervosa atau alkoholisme, walaupun keduanya jarang. Yang berikutnya adalah hilangnya abnormal loss atau hilangnya kalium yang tidak normal dari sistem saluran cerna pada kondisi muntah, aspirasi nasogastrik, diare, adanya fistul, kemudian penyalahgunaan laksatif, serta adenoma pada kolon. Selain dari GI tract juga bisa disebabkan oleh abnormal loss dari ginjal. Contohnya adalah diuretik, osmotic diuresis, kemudian renal tubular acid, serta aldosteronisme. Cushing syndrome dan Barth syndrome juga menimbulkan kondisi hipokalemia. Evaluasi dari hipokalemia. Jalur yang pertama adalah perlu dicek lagi apakah sudah terlihat jelas penyebab dari hipokalemia sendiri itu apa. Misalnya,
apakah pasiennya mengalami muntah atau mengalami diare atau dia sedang menggunakan obat diuretik. Setelah itu, jika tidak, maka kita lihat apakah ada penanda biokimiawi yang menunjukkan adanya kondisi redistribusi ke dalam sel. Misalnya, dari parameter lab adanya peningkatan ion bikarbonat, kemudian rendahnya kadar fosfat atau rendahnya glukosa. Jika tidak, perlu dicek apakah penyebabnya adalah urinary loss. Maka harus dicek kadar kalium dalam urin. Misalnya pada kondisi Cohen syndrome, Cushing syndrome, atau rendahnya kadar magnesium. Jika tidak, perlu dicek apakah penyebabnya adalah karena loss atau hilang dari sistem gastrointestinal. Vomiting, diare, adenoma, laxative abuse, jadi kembali lagi ke atas. Jika tidak, apakah memang ada penyebab dari sisi drug induce atau obat-obatan yang menimbulkan hipokalemia, loop dan thiazide misalnya, atau golongan amphoterisin, obat salbutamol, dobutamin, vitamin B12, serta folat. Jika tidak ada satupun di atas, maka bisa jadi merupakan kondisi-kondisi khusus seperti penyakit Liddles, Barters, atau Gitelmans. Sebenarnya rendahnya kadar kalium karena disebabkan oleh penurunan asupan makanan itu jarang menimbulkan hipokalemia. Karena kalium itu sendiri sangat banyak ada di makanan maupun di minuman. Bikarbonat harus selalu diukur pada kondisi di mana terjadi hipokalemia yang tidak jelas penyebabnya apa. Peningkatan aktivitas mineralokortikoid dapat menimbulkan hipokalemia. Sama juga dengan penurunan kadar magnesium itu juga muncul pada hipokalemia yang menetap. Sama juga dengan kondisi hipokalemia, kondisi hiperkalemia dapat disebabkan oleh beberapa hal. Dari sisi spesimen, misalnya adanya luka atau adanya ketidaksesuaian prosedur pada saat pengumpulan darah, kemudian adanya delay pada saat memisahkan plasma dan serum, serta menggunakan darah yang sudah beku yang melebihi waktunya. Yang kedua adalah redistribusi kalium di antara HCF dan ICF. Ini berbeda kondisi dengan yang kondisi hipokalemi. Misalnya pada kondisi asidosis, hipertonisitas, kemudian nekrosis jaringan dan tumor. Misalnya pada kondisi luka bakar atau leukemia, gangguan hemolitik, kemudian serta defisiensi insulin. Kondisi berikutnya yang menimbulkan hiperkalemia adalah ketidakseimbangan eksternal secara abnormal. Jadi increase intake atau peningkatan asupan, misalnya pasiennya menggunakan oral intake kalium walaupun ini jarang. Kemudian disebabkan oleh renal. Jadi ada penurunan renal output, bisa disebabkan oleh renal itu sendiri, misalnya gagal renal, gagal ginjal, kondisi oligurik baik itu akut maupun kronik, serta inappropriate penggunaan asupan oral, asupan makanan secara mulut pada kondisi gagal kronis. Yang kedua adalah kegagalan pada respon tubular ginjal disebabkan oleh SLE, Systemic Lupus Erythematosus, potassium sparing diuretik atau diuretik hemat kalium, serta nefritis kronis interstisial. Kalau dari sisi adrenal, penyebabnya bisa disebabkan oleh penyakit Addison atau hiperaldosteronisme selektif. Berikut ini merupakan beberapa catatan untuk kondisi hiperkalemia. Jadi kebanyakan kalium di dalam tubuh berada di dalam intraseluler. Kebanyakan penyebab dari hiperkalemia adalah gangguan ginjal. Hiperkalemia yang berat itu biasanya mengancam jiwa dan kematian dapat terjadi tanpa adanya warning sign atau tanda-tanda alarm. Kemudian hiperkalemia disebabkan oleh masalah pada spesimen atau pengambilan spesimen darah, itu kita sebut sebagai pseudohiperkalemia. Jadi sebenarnya dia tidak hiperkalemia, tapi karena masalah pada spesimen darahnya, maka menimbulkan pseudohiperkalemia atau hiperkalemia palsu. Kita lanjutkan ke ion klorida. Jadi ion klorida ini secara pasif diabsorpsi dari usus halus bagian atas. Absorpsinya disertai dengan sekresi ion bikarbonat.
Klorida punya beberapa fungsi, walaupun utamanya pasif, dia punya fungsi untuk menyeimbangkan arus positif pada ECF dan dia juga mempertahankan osmolalitas ekstraseluler. Kondisi hipokloremia biasanya terjadi pada terapi penekan asam lambung, terus pada muntah yang terus-menerus, serta penggunaan obat-obatan diuretik seperti loop diuretik dan thiazid diuretik. Magnesium itu merupakan elektrolit atau merupakan ion yang mempertahankan fungsi neuromuskular serta fungsi enzimatik. Magnesium menjadi kofaktor untuk proses fosforilisasi dari ATP dari ADP. Magnesium juga berikatan dengan makromolekul pada level organel. Magnesium paling banyak ada 50% di dalam tulang, 20% di otot, 10% di jaringan tisu yang non-otot, serta 1-2% ada di extracellular fluid atau ECF. Berikut ini merupakan beberapa kondisi yang menimbulkan hipomagnesemia maupun hipermagnesemia. Hipomagnesemia misalnya disebabkan oleh gangguan renal, penggunaan alkohol secara kronis, diabetes mellitus, malnutrisi, protein, serta postparatiroidektomi. Sedangkan kondisi hipermagnesemia disebabkan oleh magnesium overload serta penggunaan infus cepat larutan IV yang mengandung magnesium. Selanjutnya adalah ion kalsium. Ion kalsium ini merupakan salah satu ion penting pada aktivitas neuromuskular. Selain itu, ion kalsium juga melakukan fungsi untuk regulasi pada beberapa fungsi endokrin, seperti rilisnya insulin pada pankreas, serta sekresi asam hidrogen. Kalsium juga punya peranan penting pada koagulasi darah, serta metabolisme tulang dan gigi. Setelah kita mempelajari beberapa contoh ion penting atau elektrolit penting, maka di sini adalah contoh-contoh dari cairan-cairan intravena yang selama ini digunakan di praktek klinis. Jadi, pada baris paling atas itu adalah komposisi plasma pada kondisi normal dengan komposisi masing-masing ionnya sendiri, ada ion natrium, kalium, klorat, serta dengan osmolalitas tertentu. Setelah itu ada salin, normal salin, yang mengandung 0,9% NaCl. Anda bisa lihat sendiri perbandingan dari komposisi elektrolit dan osmolalitasnya. Kemudian ada dextrose 5%, ada dextrose 4%, ada ringan laktat, serta ada larutan Hartmanns. Jadi ini merupakan cairan intravena yang digunakan pada beberapa kondisi klinis. Anda perlu perhatikan ada beberapa kandungan elektrolit yang tidak dimiliki oleh beberapa cairan intravena. Dextrose misalnya, dextrose tidak mengandung natrium, kalium, dan klorat, tetapi osmolalitasnya cukup tinggi. Kenapa? Karena memang komposisinya lebih banyak terisi oleh dextrosa. Berikutnya kita akan masuk pada contoh-contoh kasus klinis terkait dengan gangguan elektrolit dan cairan. Tolong dibaca baik-baik dan mulai dikerjakan. Untuk kasus yang pertama, seorang pria terjebak di reruntuhan bangunan pasca gempa dan baru bisa diselamatkan 72 jam kemudian. Pria tersebut tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, tidak ada luka serius, dan tidak ada perdarahan. Apa yang terjadi pada cairan tubuh pasien tersebut? Saya beri waktu 2 menit untuk mengerjakan.
Ini adalah jawaban dari kasus yang pertama tadi. Silakan Anda cermati apakah jawaban Anda sudah sesuai dengan yang ada di catatan untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua, silakan dibaca. Coba berlatih untuk menjawab sendiri. Berikutnya ini adalah jawaban untuk kasus nomor 2. Silakan dicermati. Kasus nomor 3. Ini jawaban untuk kasus nomor 3. Kasus nomor 4. Jawaban kasus nomor 4.
Nah, setelah ini silakan Anda pelajari lagi materi-materi mengenai elektrolit dan perbanyak latihan kasus. Terima kasih untuk materi hari ini. Sampai ketemu di materi minggu depan. Selamat sore semuanya.